Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Dwi Tirta Atmandinata dengan NIM 2022 1011 03 11 253 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang dimana pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai viktimologi yang berkaitan 3 poin. Ada pembinaan masyarakat, penyelesaian konflik, penyesalan pelaku, dan kaitkan dengan teori dan doktrin dalam sistem pidana di Indonesia, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Pak Yaris, kelas viktimologi F. Dan berikut ada penjelasan komprehensif mengenai viktimologi terkait pembinaan masyarakat, penyelesaian konflik, dan penyesalan pelaku, serta kaitannya dengan teori dan doktrin dalam sistem pemidanaan. Yang pertama ada viktimologi dalam pembinaan masyarakat, yang dimana viktimologi ini pada dasarnya adalah ilmu yang pelajari tentang korban kejahatan, termasuk penyebab viktimisasi, peran korban, perlindungan terhadap korban, dan upaya pemulihan, atau disebut juga dengan restitutif atau restoratif. Nah, kaitannya ini yang pertama ada pencegahan viktimisasi, yang dimana ini masyarakat perlu dibina agar mampu mengurangi faktor risiko menjadi korban, misalnya investasi edukasi keamanan, perbaikan lingkungan, dan peningkatan kepedulian sosial. Yang kedua ada peran masyarakat dalam pemulihan korban, yang dimana melalui program komunitas seperti Community Support, Victim Assistance Center, Restorative Circle, yang dimana masyarakat membantu korban untuk pulih baik dari fisik, psikis, maupun lingkungan sosial. Dan yang ketiga ada reintegrasi sosial pelaku antara pelaku dan korban, yang dimana pembinaan masyarakat ini membantu mereka untuk membuka ruang dialog antara dua pihak, korban dan pelaku, sehingga meminimalkan stigma dan mendorong pemulihan relasi sosial. Untuk teori dan doktrin yang terkait ada victim precipitation theory. Ini menjelaskan bahwa kondisi sosial masyarakat dapat mempengaruhi kemungkinan seseorang menjadi korban. Maka pembinaan masyarakat ini bisa dibilang penting untuk meminimalisir faktor pemicu viktimisasi. Yang kedua ada routine activity theory. Ini viktimisasi ini dapat dikurangi melalui pembinaan masyarakat agar terciptanya penjagaan efektif, lingkungan yang aman, serta perubahan rutinitas berisiko tinggi. Yang ketiga ada doktrin perlindungan korban, victim protection doctrine, menuntut negara, yang dimana ini menuntut negara dan masyarakat dalam memberikan dukungan yang layak bagi korban, termasuk konseling, kompensasi, dan rehabilitasi sosial. Yang kedua ada penyelesaian konflik dan penyesalan pelaku, atau disebut restorative justice. Dalam viktimologi modern, penyelesaian konflik tidak hanya berfokus pada pelaku dan negara saja, tetapi juga berfokus pada posisi korban atau korban juga. Yang pertama ada bagian A, konsep penyelesaian konflik. Ini berbasis pada restorative justice, yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan yang pertama pasti korban, kedua pelaku, ketiga masyarakat, yang keempat ada para penegak hukum. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum semata, melainkan untuk memulihkan kerugian korban, hubungan sosial, dan menyeimbangkan kembali harmoni antar masyarakat. Bagian B ada penyesalan pelaku, atau disebut offender remorse. Ini menjadi unsur penting untuk memfasilitasi perdamaian, memberikan rasa korban keadilan dan kehormatan dan kepercayaan, mengurangi stigma sosial, mendorong reintegrasi pelaku ke masyarakat. Terus korban ini
memengaruhi proses tanpa penerimaan korban. Jadi restoratif justice bisa dibilang sering tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terus untuk teori dan doktrin yang relevan, yang pertama ada restoratif justice dari Howard Schultz. Ini menekankan bahwa kejahatan adalah luka terhadap manusia dan hubungan sosial, yang dimana ini bukan sekedar hanya termasuk aturan pelanggaran hukum, karena penyelesaian konflik itu bersifat dibilang harus memulihkan, bukan hanya sekedar menghukum saja. Yang kedua ada reintegrative shaming dari John Braithwaite, yang dimana teori ini mengajarkan bahwa rasa malu atau shame yang membangun itu bukan hanya sekedar memojokkan, tetapi dapat membantu pelaku bertanggung jawab dan mengurangi angka residivisme. Yang ketiga ada retributif dan restoratif paradigm, yang dimana retributif ini fokus pada menghukum pelaku, kalau restoratif itu berfokus pada pemulihan korban, hubungan sosial, termasuk juga penyesalan pelaku. Terus untuk kaitannya dengan sistem pemidanaan ini cenderung menempatkan korban sebagai objek pasif, ya dimana viktimologi ini bisa dibilang menggeser paradigma tersebut dengan memasukkan korban sebagai subjek utama yang perlu dipulihkan. Yang pertama ada bagian A, pengaruh viktimologi pada sistem pemidanaan. Yang pertama ada perluasan tujuan pemidanaan, yang dimana ini selain pembalasan, retribution dan pencegahan, deterrence kini dimasukkan ke pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan harmoni antar masyarakat. Yang kedua ada diversi dan mediasi penal, yang dimana ini lebih ke pengalihan penyelesaian perkara di luar jalur pidana yang sifatnya itu formal, terutama untuk anak pelaku perkara ringan, dengan tujuan untuk memulihkan korban dan mengurangi dampak negatif dalam sistem peradilan pidana. Yang ketiga ada kompensasi dan restitusi, yang dimana viktimologi ini mendorong lahirnya aturan mengenai yang pertama restitusi, bisa dibilang dibayar pelaku, kompensasi negara, yang ketiga layanan bantuan korban. Yang keempat ada doktrin pemidanaan modern atau modern penal doctrine. Ini meliputi teori gabungan atau bisa dibilang integratif, yang dimana ini ada gabungan dari retributif, rehabilitatif, dan restoratif, dan restitutif. Yang kedua ada teori utilitarian, yang ini pidana dengan tujuan menciptakan kemanfaatan sosial melalui pencegahan viktimisasi berikutnya. Yang ketiga ada healing justice, ini berfokus pada penyembuhan korban dan komunitas antar masyarakat. Dan integrasi yang bagian keempat ada integrasi ketiganya, pembinaan masyarakat, penyelesaian konflik, dan penyesalan pelaku. Yang dimana pertama ini ada aspek pembinaan masyarakat dan kaitannya dengan viktimologi, ini berfokus pada pencegahan viktimisasi dan pemulihan komunitas. Dan teori mendukungnya ada routine activity dan victim precipitation. Yang kedua ada aspek penyelesaian konflik, yang dimana hubungannya dengan viktimologi ini berfokus pada pemulihan kerugian korban dan hubungan sosial. Untuk teori mendukung ini adalah restoratif justice. Yang ketiga ada aspek penyelesaian pelaku, yang dimana ini hubungannya dengan viktimologi, membantu korban merasa diakui dan dapat memulihkan diri. Untuk teori mendukung adalah reintegrative shaming
Dan sistem pidananya ini ada pergeseran ke arah pemulihan korban dan keseimbangan. Untuk teori yang relevan ini ada doktrin integratif dan healing justice. Ketiga aspek tersebut berkelindan terkait pembinaan masyarakat, menjaga viktimisasi, penyelesaian konflik, memulihkan hubungan, dan penyesalan pelaku. Yang dimana itu memberi kepuasan moral kepada korban, semuanya menyatu dalam pendekatan pemidanaan modern berbasis viktimologi. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf, kurang lebihnya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.